Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai sistem informasi dan bisnis. Jadi apa sih bisnis itu? Pengertian dari bisnis itu sendiri adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Kemudian proses bisnis. Proses bisnis di sini berarti bahwa serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Kemudian jenis-jenis dari proses bisnis itu ada 3. Yang pertama disebut dengan proses utama. Proses ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah proses dukungan. Proses dukungan tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Kemudian yang terakhir adalah proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menentukan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Setelah mempelajari mengenai proses bisnis, kita beralih pada manajemen proses bisnis. Dari pengertian manajemen proses bisnis itu sendiri merupakan bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan, mencapai proses bisnis yang telah dikelola dengan maksimal atau dengan kata lain sebagai proses optimasi proses. Kemudian setelah pengertian, di sini kita bakal membahas mengenai manfaat dari manajemen proses bisnis. Yang pertama adalah manfaat meningkatkan kemampuan bisnis. Nah, perusahaan memiliki keharusan untuk membangun proses bisnis mereka dapat mengimbangi dengan perubahan kondisi pasar. Sebuah manajemen proses bisnis ini yang efisien memungkinkan perusahaan untuk melakukan jeda dalam proses bisnis, melakukan perubahan, serta menjalankannya kembali. Cara ini dipilih supaya perusahaan dapat memastikan bahwa proses bisnis yang dilakukan tetap berjalan pada jalur yang benar, serta mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Kemudian manfaat yang kedua adalah mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Nah, penggunaan manajemen proses bisnis ini dalam perusahaan dapat mendatangkan berbagai dampak positif terhadap perusahaan, seperti terpangkasnya biaya yang terkait dalam proses bisnis, serta meningkatkan kualitas kerja serta produktivitas pada karyawan. Dampak positif dari manajemen proses bisnis ini tidak akan terlihat secara langsung setelah diterapkan, namun cepat atau lambat akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Pengimplementasian manajemen proses bisnis akan meningkatkan efisiensi proses bisnis secara pesat. Hal ini dapat terjadi karena proses bisnis perusahaan terintegrasi mulai dari awal hingga akhir prosesnya. Nah, perusahaan akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap proses, sehingga tugas pemantauan dan pengendalian dapat dijalankan dengan lebih mudah. Kemudian, manfaat yang keempat adalah visibilitas yang lebih baik. Pada dasarnya, sistem manajemen proses bisnis memanfaatkan program perangkat lunak untuk membuat proses bisnis dapat diotomatisasi. Cara ini dapat membuat perusahaan dapat melihat dan menilai kinerja proses bisnis secara real time. Proses bisnis memungkinkan sebuah proses bekerja tanpa perlu banyak tenaga sekaligus pengawasan yang intensif. Kemudian manfaat yang terakhir adalah meningkatkan ketaatan, keselamatan, dan keamanan. Manajemen proses bisnis membantu perusahaan menyajikan berbagai informasi terkait kewajiban seperti penyajian laporan keuangan, undang-undang pemburuan, serta berbagai aturan pemerintah lainnya yang harus ditaati. Nah, sistem ini lengkap akan memastikan perusahaan selalu berada dalam standar dan koridor hukum yang berlaku. Manajemen proses bisnis didukung dengan penerapan standar keamanan dan keselamatan bagi seluruh karyawannya, diperkuat dengan kebijakan perusahaan serta pengawasan internal yang mendorong staf untuk menjaga aset perusahaan, menghindari penyalahgunaan ataupun pencurian informasi pribadi dan sumber daya.
Kemudian kita beralih pada tuntutan bisnis. Nah, tuntutan bisnis ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah tuntutan pasar. Bagian-bagian dari tuntutan pasar yaitu ekonomi global dan persaingan yang kuat. Salah satu tekanan penting yang ada untuk bisnis pada pasar global adalah biaya tenaga kerja yang bervariasi secara luas antar negara. Secara umum, biaya tenaga kerja lebih tinggi di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Dan juga negara maju biasanya menawarkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, sifat tenaga kerja yang berubah. Tenaga kerja, terutama di negara-negara maju, menjadi lebih beragam. Peningkatan jumlah perempuan, orang tua tunggal, minoritas, dan para penyandang cacat saat ini bekerja di sebuah jenis posisi. TI meringankan integrasi dari karyawan menjadi tenaga kerja tradisional. TI juga memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah. Kemudian yang kedua adalah tuntutan teknologi. Yang pertama, inovasi teknologi dan usang. Teknologi yang baru dan lebih baik dengan cepat diciptakan atau mendukung pengganti untuk sebuah produk, pilihan alternatif layanan, dan kualitas yang hebat. Nah, akibatnya state of the art produk saat ini memungkinkan besok sudah menjadi usang. Misalnya, seberapa cepat penggantian ponsel lama kita dengan standar smartphone yang baru, seberapa cepat versi elektronik dari sebuah buku majalah dan surat kabar berganti menjadi versi hard copy. Perubahan ini memerlukan usaha untuk bersaing dengan tuntutan konsumen. Kemudian yang kedua adalah informasi yang berlebihan. Jumlah informasi yang tersedia di internet berlipat setiap tahun dan sebagian besar adalah gratis. Internet dan jaringan telekomunikasi lainnya yang membawa banyak informasi kepada manajer. Untuk membuat keputusan secara efektif dan efisien, manajer harus dapat mengakses, menavigasi, dan memanfaatkan data, informasi, dan pengetahuan. Teknologi informasi seperti mesin pencari dan data mining memberikan dukungan yang berharga dalam upaya ini. Kemudian tuntutan yang terakhir yaitu tuntutan masyarakat, politik, atau hukum tekanan. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial. Isu-isu sosial yang mempengaruhi bisnis dan individu berkisar dari keadaan lingkungan fisik untuk filantropi, perusahaan, dan individu untuk pendidikan. Sebuah perusahaan dan individu bersedia untuk menghabiskan waktu atau uang pada pemecahan berbagai masalah sosial. Upaya ini dikenal sebagai tanggung jawab sosial organisasi atau tanggung jawab sosial individu. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan deregulasi. Tekanan bisnis lainnya yang terkait dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan, keselamatan, pengendalian lingkungan, dan kesempatan yang sama, bisnis cenderung melihat peraturan pemerintah sebagai kendala mahal pada kegiatan mereka. Dalam general, deregulasi pemerintah mengintensifkan kompetisi. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan terhadap serangan teroris. Jadi kita bakal lanjut mengenai tangkapan organisasi. Yang pertama adalah sistem strategis. Sistem strategis menyediakan organisasi dengan keuntungan yang memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar atau keuntungan untuk lebih bernegosiasi dengan pemasok atau untuk mencegah pesaing memasuki pasar. Kemudian yang kedua, fokus pelanggan. Upaya organisasi untuk menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa dapat membuat perbedaan antara menarik atau mempertahankan pelanggan di satu sisi dan kehilangan untuk pesaing di sisi lain. Make to order dan kustomisasi massal. Make to order adalah strategi memproduksi produk dan jasa. Masalah bisnis adalah bagaimana memproduksi barang-barang disesuaikan secara efisien dan dengan biaya yang cukup rendah. Kemudian e-business and e-commerce. Melakukan bisnis secara elektronik merupakan strategi penting bagi perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis saat ini. Kita lanjut mengenai TI. Jadi TI di sini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data. Ia menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu, dan digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, TI ini merupakan informasi yang strategis untuk keputusan. Kemudian e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak.
Manfaat dari e-government itu sendiri yang pertama adalah pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Di sini tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Kemudian manfaat kedua adalah meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Manfaat yang keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Dan manfaat yang kelima adalah Indonesia yang areanya sangat luas, sangat membantu untuk berkoordinasi, diskusi dengan pimpinan daerah tanpa harus berada dalam. Kemudian bidang pendidikan atau e-education. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Nah, Alice Jahbanagi 1966 mengemukakan bahwa pendekatan pendidikan dan pelatihan nantinya akan bersifat saat itu juga. On time, teknik pengajaran baru akan bersifat dua arah, kolaboratif dan interdisipliner. Kemudian Romizowski dan Mason tahun 1996 memprediksi penggunaan Computer Based Multimedia Communication atau CMC bersifat sinkron. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai informasi dan bisnis. Kurang lebihnya mohon diterima, dan apabila ada kesalahan atau ada tambahan yang ingin diberikan, mari kita belajar bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.